akan menjelaskan materi tentang capital budgeting atau penganggaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Ika Pertiwi, NPM 101200036. Nama saya Sinio Kertia, NPM 101200664. Nama saya Fitria Anjarsari, NPM 101200042. Nama saya Tarisa Rahmawati dengan NPM 101200015. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Penjelasan yang pertama yaitu capital budgeting yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak tidaknya sebuah proyek atau rencana besar perusahaan yang dilaksanakan. Sementara itu, pengertian capital budgeting dalam manajemen keuangan adalah proses menganalisa input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan proyek tersebut mencapai profit yang diharapkan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Anjarsari. Manfaat capital budgeting bagi perusahaan yaitu 1. Menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. 2. Menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. 3. Membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. 4. Menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Dan 5. Menghindarkan proyek dari oknum. Macam-macam metode capital budgeting. 1. Net present value atau NPV adalah budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp0. Contohnya, PT Sinar Jaya berniat memberikan pendanaan sebesar Rp2 miliar di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar Rp100 juta per tahun selama 20 tahun dengan diskon rate 10%. Sedangkan proyek B menghasilkan cash flow Rp90 juta selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Berdasarkan perhitungan NPV, maka NPV proyek A sama dengan Rp100 juta dikali 20 tahun dikurangi 10% dari Rp100 juta dikali 20 tahun, yang mendapatkan hasil Rp2 miliar dikurangi Rp200 juta dan hasil akhirnya Rp1.800.000 atau 1,8 miliar. NPV proyek B sama dengan Rp90 juta dikali 30 tahun dikurangi 10% dari perkalian Rp90 juta dikali 30 tahun yang hasilnya Rp2.700.000 dikurangi Rp270 juta sama dengan Rp2.430.000 atau 2,43 miliar. Dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapatkan pendanaan adalah proyek B karena NPV-nya lebih besar. Internal rate of return adalah metode yang mempertimbangkan waktu. Selain perhitungan nilai uang, berbagai ahli menyebut bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat. Contohnya, proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan 10 tahun. Sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapat pendanaan sebesar 100 juta, maka nilai IRR masing-masingnya adalah IRR proyek A sama dengan 100 juta ditambah 35% dikali 100 juta dibagi 10 tahun sama dengan 135 juta dibagi 10 tahun sama dengan 13.500. IRR proyek B sama dengan 100 juta ditambah 25% dikali 100 juta dibagi 5 tahun sama dengan 125 juta dibagi 5 tahun sama dengan 25 juta. Persentase profit proyek A memang lebih tinggi dari proyek B, tapi dari segi IRR proyek B lebih besar sehingga proyek B lebih pantas mendapatkan pendanaan berikutnya dari perusahaan. Yang ketiga, average rate of return atau ARR adalah perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR. Akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Contohnya, dalam 5 tahun terakhir proyek A dan B mendapatkan pendanaan 100 juta, mendapatkan pendapatan sebagai berikut. Berdasarkan total pendapatan
Proyek A memiliki perhitungan jumlah lebih besar dibanding proyek B, akan tetapi dari segi rata-rata, proyek B memiliki average rate of return lebih tinggi daripada proyek A. Sehingga jika mengikuti metode ARR, proyek yang mendapat pendanaan adalah proyek B. 4. Payback periode atau PP adalah metode capital budgeting berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Contoh, proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per tahun, sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Dengan demikian, waktu payback periodenya tiap proyek adalah PP proyek A sama dengan 200 juta dibagi 25 juta adalah 8 tahun, dan proyek B 200 juta dibagi 20 juta adalah 10 tahun. Dengan demikian, jika menggunakan metode capital budgeting PP, yang berhak mendapat pendanaan adalah proyek A karena durasi pengembaliannya lebih pendek. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.